tempat yang dijanjikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang tilawah. Saya ingin kita cek dulu itu sebelum kita lanjutkan bahasan kita. Sudah dapat belum sampai dengan malam ini? Halo? Sudah dapat belum? Ya belum tahu kan, belum saya bacakan 4 ini apa ya. Kalau sudah dapat hebat berarti. Kita bacakan dulu hadisnya di Sahih Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum. Tidaklah berkumpul orang-orang di satu tempat di rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut rumah Allah itu ada 2 sifatnya. Satu, jelas masjid. Ya, jelas masjid. Yang kedua, setiap tempat yang digunakan untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Seperti majalisul ilmi, majlis-majlis ilmu. Jelas ya? Ada yang spesifik, Ka'bah disebut dengan Baitullah juga. Ya, itu yang paling istimewa. Nanti level-level ini punya keistimewaan. Makanya belajar nanti. Kalau ke majlis ilmu, apa manfaatnya? Keistimewaannya apa? Itu ada di Quran. Nah, nanti cari keistimewaan itu. Jangan cuma datang kita dapat ilmunya bagus, tapi istimewanya pun gali. Ya, supaya semua keistimewaan yang melekat di situ bisa kita raih. Bahkan nanti banyak ulama mengarang kitab hanya untuk menerangkan adab masuk majlis ilmu supaya dapat berkahnya itu. Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi yang mengarang Al-Arba'in, Riyadhus Shalihin, Syarah Sahih Muslim itu sampai menulis kitab khusus namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Itu bab pembukanya, bahkan diajarkan pada kita cara masuk majlis ilmu itu sudah diajarkan oleh beliau. Cara masuknya gimana, menyapa syekh gimana, menyapa teman gimana, apa yang didahulukan, kalau masuknya di masjid bagaimana caranya, kalau bukan masjid bagaimana caranya. Dan tidak mungkin ulama menulis itu kecuali ada yang istimewa di dalamnya. Ya. Nah, kalau di masjid beda lagi nanti. Nah, sekarang kalau konteksnya belajar Quran, tafsir, apa keistimewaannya? 1, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa. Perhatikan. Ghasyiyatuhumur rahmah. Rahmat Allah akan diliputkan ya pada orang-orang yang belajar itu. Jadi ketika orang itu sudah datang, siap, niatnya benar lillah, ya niatnya benar lillah, kemudian dia mulai belajar mengaji tafsir seperti ini, itu Allah sudah liputkan rahmat di atas kita semua itu. Dan di antara rahmat Allah yang tertinggi itu sifatnya ampunan dari dosa-dosa yang pernah dikerjakan. Itu ada di Quran surah ke-39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taknatu mir rahmatillah. Firalkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hei hamba-hambaku kata Allah. Siapapun di antara kalian yang pernah berbuat banyak dosa dan berlebih dalam dosa itu, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Kalau Allah sudah berkehendak melimpahkan rahmatnya, maka dengan rahmat itu Allah berkenan mengampuni semua dosa-dosa yang pernah dilakukan. Ayat ini turun nanti untuk merespon seorang sahabat yang disebut punya 2 tombak, tombak neraka dan tombak surga. Ya, ada yang tahu siapa? Wahsy. Tombak pertamanya menombak paman sekaligus sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Hamzah, ya, radhiyallahu taala anhu. Tombak keduanya itu yang menombak Musailamah al-Kadzdzab yang mengaku nabi sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika beliau merasa, aduh dosa saya besar ini, yang dibunuh bukan main-main, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Seorang yang sangat luar biasa, jasanya luar biasa, tinggi di hadapan Allah dan Rasulnya, wafat ya, dengan tombaknya Wahsy ini. Tapi ketika ia menyadari kesalahannya dan masuk Islam, ya, dan merenungkan itu semua, saya dosanya besar, bagaimana ini, apakah Allah masih menerima enggak taubat saya? Masih mencintai saya, nggak ada peluang saya untuk kembali, nggak turun.
Qul, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Hei orang yang merasa dosanya sudah berlumur begitu banyak, sehingga setan memberikan provokasi, kamu nggak mungkin diampuni, dosa kamu udah kebanyakan. Kamu nggak mungkin mendapatkan ampunan. Hati kamu itu udah menghitam. Sejengkal kayaknya tinggal ke neraka. Ini kan. Sampaikan pada mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahsy yang berbuat, tapi ayatnya turun dalam bentuk jama'. Ibad. Jama' dari kata abdun. Karena itu di ilmu asbabun nuzul nanti ada kaidah berbunyi begini. Al-ibaratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Hikmah, hukum itu berlaku dengan keumuman lafadznya, bukan karena khusus sebabnya. Seakan Allah ingin menyampaikan, nanti pun akan ada. Walaupun kasusnya tidak sama seperti Wahsy ini, akan ada di antara hamba-hambaku yang memvonis dirinya sudah berlumur dengan dosa. Sehingga dia merasa gak mungkinlah diampuni. Saya sudah hitam nih, banyak dosa saya. Kata Allah, hei, jangan putus asa dari rahmatku. Kalau engkau mau datang kepadaku, aku ampuni semua dosa-dosamu. Dan ternyata di antara rahmat yang ditebarkan itu diantaranya ada di majlis ilmu. Dan kalau Allah sudah berikan rahmat kepada seorang hamba dan mengampuni dosanya, maka ada getaran dalam jiwanya untuk merubah diri menjadi lebih baik. Sekarang sampai dengan detik ini, ada nggak perbaikan hidup kita setelah mengaji? Kalau ada perubahan, maka syukuri itu. Bukan karena ceramahnya, bukan. Bukan karena penyampaiannya, bukan. Tapi karena Allah berkehendak menjadikan Anda lebih baik. Jadi kalau Allah sudah mencintai Anda dan merubah Anda, kenapa Anda mesti berpaling lagi? Itu sesuatu yang mahal untuk didapatkan. Maka kalau sudah ada perubahan, jadi lebih enak, lebih nyaman, ingin berubah, ingin lebih baik, itu diantara karunia yang pernah dijanjikan oleh Nabi SAW. Ya, kalau saya nggak punya daya, nggak punya upaya, nggak punya kekuatan, nggak ada. Allah yang berkehendak. Kalau Allah nggak berkehendak, nggak mungkin. Siapa yang meminta Anda datang ke sini? Umumnya saya tidak kenal Anda. Siapa yang menggerakkan Anda ke sini? Allah. Allah sudah berkehendak dan merubah Anda semua. Jika Allah sudah mencintai kita, maka kenapa kita mesti berpaling darinya? Kedua, nazalat alaihi sakinah. Allah akan tanamkan ketenangan pada dirinya. Setelah ngaji itu lebih tenang gitu. Coba cek kalau pulang dari sini, tenang nggak keadaan tuh? Ada kenyamanan gak? Kalau sudah didapatkan dua hal itu, artinya apa yang kita pelajari sampai detik ini setidaknya mudah-mudahan diridhoi dan benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ketiga, wa haffathumul malaikah. Tanpa kita sadari dan ketahui karena sifatnya gaib, kata Allah kalau ngajinya benar, belajarnya benar, itu malaikat pun ikut turun berkerumun di sekitaran orang-orang yang belajar itu. Tapi kan sifatnya gaib. Kalau tampak antum nggak ngaji tuh. Sayap besar. Aneh antum lihat. Siapa? Israel. Lari. Malaikat. Nah kalau malaikat itu sudah hadir, maka apa isyarat yang ditampilkan itu? Ngaji lagi. Baca lagi hadisnya. Di Ibnu Majah itu. Ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi. Kata Nabi SAW, kalau malaikat sudah bergabung, ia memberikan ridhanya bagi para penuntut ilmu. Di antara ridhanya malaikat mengaminkan doa yang dimohonkan. Makanya kalau sudah masuk majlis ilmu, niatnya ikhlaskan. Walaupun ustadz belum ada, belum dimulai jamnya, perbanyak doa. Bukan perbanyak foto. Ceklik. Sudah ada di masjid menunggu kedatangan ustadz. Paham? Isi istighfar, ya. Dan yang keempat, yang terakhir, wa dzakarahumullahu fi man 'inda, disebut-sebut oleh Allah di sekitaran makhluk yang ada dekat arasy-Nya sampai ia selesai mempelajari Quran itu. Jelas sampai sini? Antum kalau disebut misalnya oleh presiden dan diviralkan di TV, di media massa, senang nggak? Masya Allah. Ini yang nyebut Allah. Itu si fulan tuh, si fulan, disebut-sebut antum itu sampai dengan selesai. Maka berbahagialah orang yang diviralkan langsung oleh Allah, karena saat ia pulang, itulah orang-orang yang akan diparadekan saat kembali kepada Allah dan disambut semua malaikat di depan pintu surga.
Tidak cukup dengan amin, karena kita harus mengaji dulu supaya itu semua hadir di hadapan kita. Ceramah Ustadz Adi Hidayat menyoroti 4 keutamaan yang dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang belajar ilmu agama, terutama yang menghadiri majelis ilmu dan mendalami Al-Quran. Pertama, Allah melimpahkan rahmat kepada mereka yang hadir dengan niat ikhlas, di mana rahmat tersebut mencakup ampunan atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Hal ini dikuatkan oleh firman Allah dalam Al-Quran, Quran Surat Az-Zumar 53, yang menegaskan bahwa rahmatnya tak terbatas, bahkan bagi mereka yang telah banyak berbuat dosa. Kedua, orang yang menghadiri majelis ilmu akan merasakan ketenangan jiwa yang diberikan oleh Allah. Perasaan tenang ini menjadi tanda bahwa apa yang dipelajari diridai Allah. Ketiga, para malaikat turut hadir dalam majelis ilmu dan memberikan doa bagi mereka yang menuntut ilmu dengan niat yang tulus. Keberadaan malaikat ini merupakan bukti betapa istimewanya aktivitas menuntut ilmu dalam pandangan Allah. Keempat, mereka yang belajar Al-Quran dengan benar akan disebut-sebut oleh Allah di hadapan makhluknya yang berada di sekitar arsinya. Pengakuan ini menjadi kehormatan besar bagi orang tersebut. Ceramah ini menekankan bahwa perubahan positif dalam diri seseorang setelah belajar ilmu agama adalah karunia Allah, dan kita diajak untuk terus bersyukur dan istiqomah menjalani perubahan tersebut tanpa berpaling darinya.